Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid Jonal Furkon dengan NPM 2175354. Saya dari kelas MI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang LAN Security Concept atau modul 10, yang dimana di sini sudah diperlihatkan tentang introduction atau perkenalan. Di sini mengapa kita harus mengambil modul ini ya? Dimana kita jika berada di karir di bidang IT, kita tidak hanya akan membangun atau memelihara jaringan, tetapi kita akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan kita. Dan untuk di sini arsitek dan administrator jaringan keamanan bukanlah sebuah renungan lagi ya, yang dimana menjadi prioritas utama di TI sekarang, di IT sekarang, dan kita akan bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan. Apakah di sini do you understand? Apakah kamu mengerti tentang keamanan LAN? Jika kamu tahu apa yang perlu kita lakukan untuk ancaman yang bisa merusak keamanan jaringan. Lalu jika kamu tahu apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan mereka. Nah, di modul ini kita akan ke dunia keamanan jaringan. Jadi kita lanjutkan saja ya. Nah, what will learn is this module. Di sini apa sih yang akan kita pelajari dalam modul ini? Di modul titel yaitu LAN Security Concept. Yang pertama itu modul objektifnya. Tujuan dari modul itu kita akan menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Di sini ada topik titel ya. Judul dari topik itu sendiri ada endpoint security, ada access control, layer 2 security trace, dan MAC address table attack serta LAN attack. Yang dimana di sini nih ada tujuannya masing-masing. Yang endpoint itu bertujuan untuk menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan, sedangkan access control itu untuk bagaimana AAA dan 8021X itu digunakan dan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Lalu layer 2 itu untuk mengidentifikasi kerentanan pada layer 2. Lalu di MAC address table attack itu tujuannya itu untuk bagaimana serangan tabel yang membahayakan keamanan LAN. Lalu ada LAN attack yang dimana kita serangan LAN yang membahayakan keamanan LAN. Lanjut kita masuk ke endpoint security. Nah, di endpoint security ini ada network attacks today ya, serangan jaringan hari ini, yang dimana di sini nih kemungkinan besar ya serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal seperti Distributed Denial of Service atau DDoS, yang dimana ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat, many device, banyak perangkat yang disebut zombie, dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Yang kedua ada data breach atau pelanggaran data, yang dimana serangan ini menyerang server, data, atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Lalu ada malware. Ini adalah serangan dimana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah, misalnya ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu ada mengenkripsi data
pada host log access until itu, lalu untuk mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Lanjut ke network security device ya, atau perangkat keamanan. Di sini berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi parameter jaringan dari akses luar, yang dimana perangkat dapat mencakup router, virtualan VPN yang mendukung jaringan pribadi VPN, lalu firewall generasi berikutnya itu NGFW, dan perangkat kontrol akses jaringan atau NAC. Nah, di sini ada router yang diaktifkan ya. Lalu rute yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan jaringan perusahaan. VPN ini juga dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Lalu lanjut ke NGFW. Di sini itu menyediakan inspeksi paket stateful, visibilitas kontrol aplikasi, dan sistem penjagaan intrusi NGIPS. Lalu ada Advanced Malware Protection AMP atau malware tingkat lanjut, serta pemfilteran URL. Lanjut ke NATS. Nah, di NATS ini mencakup layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi AHA. Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Dan di Cisco ini, Service Engine ASA atau Cisco Identity Service Engine ini, itu contohnya adalah perangkat NATS. Kita lanjut 10 ini di endpoint protection. Nah, di endpoint protection ini perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN, nirkabel WLC, dan perangkat titik akses lainnya saling menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN. Lalu tapi banyak serangan juga bisa berasal dari dalam jaringan. Jika host internal disusupi, ini bisa menjadi titik awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses ke perangkat sistem penting seperti server dan data sensitif. Endpoint juga adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bawah perangkat Anda sendiri atau BOD. Nah, di endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware. Malware yang berasal dari email atau web browsing. Lalu di endpoint ini juga biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus malware, firewall berbasis host, dan sistem penjagaan intrusi berbasis host atau HIPSS. Nah, namun di endpoint ini juga paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC serta perangkat lunak AMP berbasis host serta solusi seperti Cisco AMP di sini. Lalu juga untuk endpoint di sini sebagai Cisco titik akhir. Nah, di sini adalah topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan yang solusi yang dibahas dalam modul ini. Lanjut kita ke
alat keamanannya ya, Cisco Email Security. Nah, menurut Cisco, Intelligence Group di Juni 2019, 80% dari semua email yang dikirim adalah spam. Nah, serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Di sini serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan yang membuka lampiran. Spear phishing juga di sini menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login tinggi. Lalu di sini juga sangat penting dalam lingkungan saat ini, di mana menurut SANS 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil serangan spear phishing yang berhasil. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA. Cisco ESA sendiri adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Nah, di sini fungsinya yaitu memblokir ancaman yang diketahui, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, lalu ada buang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar ya di sini. Lalu ada blokir akses ke situs yang baru terinfeksi, lalu ada enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Lanjut kita ke alamat Cisco Web Security. Cisco Web Security Appliance WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima, dan pelaporan. Nah, di dalam gambar ini seorang karyawan perusahaan internal menggunakan ponsel cerdas untuk mencoba menyambung ke situs yang diketahui masuk daftar hitam. Di sini ada seorang pengguna terhubung ke situs web. Ya, firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA. Di sini. Lalu WSA mengevaluasi URL dan menentukannya sebagai situs daftar hitam yang diketahui WSA, membuang paket dan mengirim pesan akses ditolak pengguna. Di sini check your understanding ini. Lanjut ke kontrol akses. Nah, di sini ada autentikasi with local password. Di topik sebelumnya itu kita mengetahui bahwa perangkat NAS menyediakan layanan AA service. Dalam topik ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang AA dan cara mengontrol akses. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol baris VTY dan port aux seperti yang ditunjukkan pada baris VTY pada contoh berikut. Metode ini paling mudah diterapkan tetapi juga paling lemah dan paling tidak aman. Metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi ini dapat masuk ke perangkat. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini SSH adalah bentuk akses jaringan jauh yang lebih aman. Untuk membutuhkan nama pengguna dan kata sandi, keduanya dienkripsi selama transmisi. Lalu ada nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode basis data lokal. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk.
Di sini contoh mengilustrasikan SSH. Jauh lebih aman. Nah, SSH database lokal untuk akses jarak jauh ya, di sini contohnya. Nah, metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan, dimana yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat di lingkungan perusahaan besar dengan banyak router dan server untuk dikelola. Perlu waktu untuk menerapkan dan mengubah database lokal ke setiap perangkat. Lalu ada konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentasi fallback. Lanjut kita ke 10.22. Sini ada komponen AA. Nah, AA adalah singkatan dari autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep AAA mirip dengan menggunakan kartu kredit. Seperti terlihat pada gambar, kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan apa yang dibeli. Lanjut, AA juga menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan, yang mana adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autentikasi, serta dapat mereka lakukan saat berada di sana, otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, akuntansi. Lanjut, kita masuk ke autentikasi. Di sini autentikasi AA lokal. AA lokal itu menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router, Cisco. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. AAA lokal ideal untuk jaringan kecil. Nah, di sini klien itu membuat koneksi ya, klien membuat koneksi dengan router, lalu router meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Lalu di sini router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan database lokal, dan penggunaan diberi akses ke jaringan berdasarkan informasi di database lokal. Lanjut, kita akan mengautentikasi AA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AA pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server AA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan protokol remote authentication ideal in user service. Nah, di suatu terminal akses control system touch untuk berkomunikasi dengan server AA. Ketika ada beberapa router dan suite AA berbasis server lebih tepat. Nah, di sini klien membuat koneksi dengan router. Router meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan server AA. Yang keempat, pengguna diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di server AA jarak jauh. Lalu ini ada otorisasi. Otorisasi AA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah autentikasi. Nah, di sini di gambar dijelaskan saat pengguna telah diautentikasi, sesi dibuat antara router dan server AA. Router meminta otorisasi dari server AA untuk layanan yang diminta klien, serta server AA mengembalikan respon pas atau val untuk otorisasi. Lalu lanjut kita ke akuntansi. Akuntansi AA mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Lanjut, di dalam gambar ini dijelaskan saat penggunaan telah diautentikasi, proses akuntansi AA menghasilkan pesan awal untuk memulai proses akuntansi. Yang kedua, saat pengguna selesai, di sini pesan berhenti direkam dan proses akuntansi berakhir. Lanjut ke 802.1x. Standar IEE 802.1x ini adalah protokol akuntansi kontrol
Protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Kita lanjut ini aja ke layer 2 security attacks. Nah, di sini layer vulnerabilities atau kerentanan lapisan 2. Nah, dua topik sebelumnya itu kita membahas mengamankan titik akhir atau endpoint. Dalam topik ini kita akan terus belajar tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan 2, yang dimana admin di sini adalah administrator jaringan secara rutin melakukan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada layer di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Nah, di sini gambar. Lanjut kita ke switch attack kategori atau ganti kategori serangan. Keamanan di sini ya. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan layer 2 dianggap sebagai tautan lemah itu karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Di sini secara inheren mempercayai semua orang dapat perangkat yang terhubung ke LAN kami. Saat ini BOD dan serangan yang lebih canggih. LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu, selain melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2. Nah, langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel dan dibahas lebih rinci nanti dalam modul ini. Nah, di sini ada tabel ya, dimana ada MAC table attacks atau serangan tabel MAC, ada VLAN attack, ada DHCP attack, RP attack, dan ada spoofing attack, SDP attack. Yang dimana di sini contohnya itu dari MAC table attacks adalah termasuk serangan banjir alamat MAC. Lalu ada serangan VLAN itu atau VLAN attack itu termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging, dan juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu ada DHCP attack, contohnya itu termasuk kelaparan DHCP, serangan spoofing DHCP. Lalu ada RP attack, termasuk contohnya itu termasuk spoofing RP dan serangan keracunan RP. Lalu cara mengatasi serangan spoofing atau address spoofing attacks itu contohnya termasuk alamat MAC, serangan dan spoofing alamat IP. Lalu ada SDP attack, contohnya itu termasuk serangan manipulasi spanning protokol. Lanjut kita ke switch attack mitigation. Di sini ada tabel ya, dimana ada solusinya itu tentang port security, DHCP snomming, dynamic RP inspection atau DAI atau IP dan IP shortcuts. Dimana yaitu keterangannya, dimana yang pertama itu prevent many types, mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat MAC dan keterangan kelaparan DHCP. Lalu ada DHCP snooping, yaitu keterangannya itu mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu ada inspeksi RP dinamis ini, keterangannya itu mencegah spoofing RP dan serangan keracunan RP. Lalu ada penjaga sumber IP atau IPSG, yaitu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP.
IP. Solusi lapisan bawah ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan, seperti misalnya protokol manajemen Zilog, Simple Network Management, protokol SNMP, Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, Telnet File Transfer Protocol atau FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya. Oleh karena itu, strategi sangat direkomendasikan. Nah, di sini selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Secure Copy Protocol SCP, FTP, SFTP, dan Secure Rocket Layer Transport Layer Security atau SSL atau TLS. Yang kedua, ada perimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Yang ketiga, ada gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Yang keempat, ada gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lanjut kita ke MAC address. Nah, di sini MAC address di 10.4.1. Nah, di MAC address ini kita akan suite operation review, yang dimana kita akan membuat keputusan penerusan suite layer 2, LAN layer 2 untuk membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang terima. Terus kepada gambar ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk menulis frame secara lebih efisien. Di MAC address table flooding ini semua tabel MAC memiliki ukuran tetap, dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Saat ini terjadi saklar pemberlakuan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membarjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokalnya. Di sini ada not atau catatan, lalu lintas dibanjiri hanya dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau LAN VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Ya, di sini lalu kita masuk ke MAC address table attack mitigation. Nah, di sini apa sih yang membuat alat seperti Markov sangat berbahaya? Adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti Markov dapat membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik, membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hubungan beberapa detik. Contoh menunjukkan output sampel dari perintah Markov pada host Linux. Nah, di sini untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengirimkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul lain. Lanjut kita ke LAN attacks. Di sini ada serangan VLAN and DHCP attacks. Nah,
Di topik ini dengan bukan jenis serangan layar dan teknik mitigasi. Topik sebuah serangan ini cenderung untuk switch dan layar 2. Coba kita play video ini. Sebentar bervideo. Lanjut aja, kita lanjut. Di sini ada villain hopping attack atau serangan melompat villain, dimana serangan melompat villain memungkinkan lalu lintas dari satu villain untuk dilihat oleh villain lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan villain, dasar aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Lalu ada villain double tagging attack. Nah, di sini pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 802.1 key tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.1 key. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke villain yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 key asli. Nah, di step 1 ini pelaku ancaman mengirimkan bingkai 801 key bertanda ganda ke saklar. Header luar memiliki tag villain dari aktor ancaman yang sama dengan villain asli dari port terang. Untuk perlahan contoh ini, asumsikan bahwa ini adalah villain 10, tag bagian dalam adalah villain korban, dalam contoh ini villain 20. Lalu kita ke langkah 2, di mana frame tiba di saklar pertama terlihat pada tag 802.1 key 4 bit pertama. Sulit melihat bahwa frame ditunjukkan untuk villain 10 yang merupakan villain asli. Saklar menuliskan paket keluar semua port villain 10 setelah menghapus tag villain 10. Frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari villain asli. Pada tag ini tag villain 20 masih utuh dan belum diperiksa oleh saklar pertama. Lanjut kita ke step 3. Nah, di langkah ketiga ini frame tiba di saklar kedua yang tidak memiliki pengetahuan untuk villain 10. Lalu lintas villain asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan dalam spesifikasi 802.1 key. Saklar kedua hanya melihat tag 802.1 key bagian dalam yang disiapkan aktor ancaman dan melihat bahwa bingkai ditunjukkan untuk villain 20 villain target. Saklar kedua mengenakan bingkai ke target atau membanjirinya tergantung pada apakah ada entry tabel alamat MAC yang ada untuk target. Di sini ada villain mitigasi, yaitu serangan villain hopping dan villain double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya, yaitu dengan menonaktifkan tracking di semua port akses, menonaktifkan tracking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Lalu pastikan villain asli hanya digunakan untuk link terang. Lanjut ke DHCP message. Di DHCP message ini server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS dan lainnya kepada klien. Tujuannya itu untuk urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar. Lanjut kita ke DHCP attack. Nah, di DHCP attack ini ada dua jenis serangan. Yang pertama, serangan kelaparan DHCP starvation attack, yang dimana di sini dalam membuat DOS untuk mengubah klien. Serangan DHCP membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Lanjut ada DHCP shopping attack, yang dimana serangan shopping DHCP terjadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Di sini ada server nakal dapat memberikan informasi yang menyesatkan seperti gateway default yang salah, server DNS yang salah, atau limit API yang salah. Nah, di sini kita lanjut ya. Video ini sangat ini ada video. Jadi kita putar.
address resolution protocol is a powerful protocol on our networks that allow our networks to function. With ARP, we're talking about having a known IP address being mapped to an unknown MAC address. And this is being used all the time with our devices on the network. Serangan ARP ini biasanya Now, a client can send an bahwa unsolicited ARP reply, which is known as a gratuitous ARP. It's really a broadcast that we have a specific IP address that is mapped to a specific MAC address. Now, the problem is, when someone sends out a gratuitous ARP as a broadcast, other devices, which should be hosts as well as network switches, are going to store that MAC address and IP address combo in their ARP tables and MAC address tables. This is an issue because a threat actor can send a gratuitous ARP message with spoofed information inside of it. This effectively allows any host to claim to be the owner of any IP address and MAC address combo that they want to. So let's talk about it. Here in our graphic, we've got PC1, PC2, and R1. They all have ARP caches that are up-to-date and correct. But what's going to happen here is PC2, the threat actor, is going to send out a gratuitous ARP. And that gratuitous ARP is going to claim that 10.0.0.1, the IP address of the router, is reachable by using MAC address all Cs, which is the MAC address of the threat actor. Also, the threat actor PC2 sends out a gratuitous ARP claiming that 10.0.0.11, which is the IP address of PC1, is reachable with MAC address all Cs, which is again the attacker. So what's going to happen here is when PC1 sends data to the 10.0.0.1 IP address, it'll be sending it at layer 2 to the attacker, which is all Cs. When the attacker receives this data, it'll be using it as a man-in-the-middle attack. When the router responds to 10.0.0.11, the router will be responding to the layer 2 target, the MAC address of all Cs, which again is going to be the threat actor. So what it comes down to is exactly this. PC1 will want to send data to 10.0.0.1, and to do so, it'll send it to the MAC address of all Cs, which is PC2. PC2 forwards that data onto the router. The router will set it outbound to where it needs to go. As the router responds back to the 10.0.0.11 IP address, it'll be responding back. Informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP secara periodik. Multicast tidak terenkripsi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS, iOS, platform, kemampuan, dan jalan asli. Perangkat yang menerima pesan CDP memperoleh basis data CDP-nya. Nah, informasi CDP sangat berguna dalam pemecahan masalah jaringan. Misalnya, CDP dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi layer 1 dan 2. Nah, jika administrator tidak dapat melakukan pinggang terbuka yang terhubung langsung tetapi masih menerima informasi CDP, maka masalahnya kemungkinan besar terkait dengan konfigurasi layer 3. To do this, they would be sending out bridge. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Nah, endpoint sangat rentan terhadap serangan terkait malware berasal dari email atau penelusuran web seperti DDoS, pelanggaran tanggal, dan malware. Nah, endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem penjagaan intrusi berbasis host atau HIPS. Titik akhir paling baik dilindungi oleh kombinasi NAS, perangkat lunak AMP berbasis host, alat keamanan email ISA, dan alat keamanan web WSA. Cisco WSA dapat melakukan daftar hitam, pemfilteran URL, pemindahan malware, kategori URL, pemindahan aplikasi web, dan enkripsi dan dekripsi lalu lintas. AA mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan akuntansi. Lalu jika lapisan 2 terganggu, maka semua lapisan di atasnya juga terpengaruh. Langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari
resolusi layer 2 dan layer 2. Port security dan IP snooping AI dan IPSG ini tidak akan berfungsi kecuali protokol minimum diamankan. Lalu di MAC address, serangan banjir alamat MAC membombardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu sampai tabel alamat MAC saklar penuh. Di titik ini, saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak diketahui dan mulai membadili semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa merujuk tabel MAC. Lanjut ke VLAN hopping. Di sini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Nah, serangan penandaan ganda VLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika aktor ancaman terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN AC dari port terang. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut, seperti menanamkan trunking di semua port akses, menanamkan trunking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual, dan pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Nah, di sini ada DHCP tag, mana server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan lainnya ke klien. Lalu ada ARP attacks, yang dimana pelaku ancaman mengirimkan pesan ARP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch memperbarui tabel MAC yang sesuai dengan itu. Lalu ada serangan spoofing alamat, atau ada spoofing attack, dimana spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dan berangkat lain di subnet menggunakan alamat IP acak. Lalu ada STP attack. Pelaku ancaman memanipulasi STP untuk melakukan serangan dengan menipu jembatan akar dan mengubah topologi jaringan. Lalu ada CDB reconnaissance, yaitu pengintaian CDB. Informasi CDB dikirim melalui port yang mengaktifkan CDP secara periodik. Multicast yang mereka tidak terenkripsi. Informasi CDB mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS atau iOS, platform kemampuan, dan VLAN asli. Perangkat yang menerima pesan CDP memperbarui basis data CDP. Nyata informasi yang diberikan oleh CDP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan, untuk mengurangi keeksploitasi CDP, batasi penggunaan CDP pada perangkat atau port. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari modul 10. Jika ada salah kata atau salah pengertian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.